laki-laki yang kayak perempuan itu dimulai. Kalau laki-laki, kalau perempuan yang kayak laki-laki namanya tomboy. Hah? Ya. Jadi ada perempuan yang tomboy. Akhirnya apa? Akhirnya dia berbeda dengan perempuan yang perempuan pada umumnya. Usia 16 tahun, bahkan usia 17 tahun, dia belum haid, belum keluar darah haid. Maka pertanyaannya, apakah dia sudah dihukum sebagai balik? Sudah balik. Kenapa? Karena ciri-ciri balik, tanda-tanda seseorang itu balik, itu bukan hanya merujuk kepada ketika dia haid, tetapi tamamu khamsa asyarata sinina. Tapi kalau sudah sempurna usianya 15 tahun, maka dia sudah dianggap sebagai balik, meskipun di usia itu belum haid. Yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal untha bi tis'i sinin. Ketika seorang laki-laki dan seorang perempuan mengalami mimpi, ya, dalam tanda kutip mimpi basah, di usia 9 tahun. Yang ketiga, wal haidu fil untha li tis'i sinin. Haid yang dialami oleh seorang perempuan di usia 9 tahun. Oke. Saya mau tanya dulu. Maksud daripada usia 9 tahun itu seperti apa? Maksud usia 9 tahun itu bagaimana, Naila? Bagaimana? Sama namanya lagi? Namira. Nah, usia 9 tahun itu bagaimana? Nah, jadi yang dimaksud dengan masuk. Siapa itu? Hah? Keluar. Maksud daripada usia 9 tahun adalah ini menurut kalender Hijriah. Bukan menurut kalender Masehi. Kan ada Hijriah, ada Masehi. Tahu ya masuk Hijriah ya? Kalau Hijriah sekarang bulan berapa Hijriah? Hijriah sekarang bulan apa? Bulan Rajab. Kalau Masehi bulan Januari. Rajab toh? Nah, jadi usia 9 tahun di sini adalah ukurannya adalah menurut kalender Hijriah 9 tahun kurang 16 hari. 9 tahun menuju usia 10 tahun, tapi menujunya itu kurang 16 hari. Kurang 16 hari. Jadi mau 10 tahun tapi masih kurangi 16 hari. 16 hari pi baru. Contoh, dia itu lahir tanggal 17. Tanggal 17 apa? 17 Desember. Terus ternyata keluar darah di usia 9 tahun tanggal berapa? Tanggal 1 Desember. Otomatis 16 hari menuju usia 10 tahun. Keluar darah. Apakah dia dihukumi sebagai orang yang haid? Dihukumi haid? Keluar darah. Keluar darah. Saya ulangi. Jadi usia minimal seorang perempuan mengalami darah haid itu ketika apa? Ketika usia 9 tahun kurang 16 hari, ya 9 tahun menuju 10 tahun kurang 16 hari menurut kalender Hijriah. Menurut kalender Hijri. Kenapa menurut kalender Hijriah? Karena Hijriah itu tidak pernah lewat daripada 30. Ya, kalau Masehi kan biasa 28, biasa 31. Makanya yang digunakan adalah kalender Hijriah. Siapa itu? Jadi bagaimana? Jadi 9 tahun menuju 10 tahun kurang 16 hari. Jadi dia di tanggal 1 Desember, ulang tahunnya tanggal 17 Desember. Ulang tahun yang ke-10. Ulang tahun yang ke-10 di tanggal 17 Desember atau di 17 Rajab. Ternyata
Dia di usia 9 tahun, di tanggal 1 Rajab, kan usia 9 tahun nih. Oh, keluar darah di situ. Keluar darah. Pertanyaannya, apakah haid? Sudah masuk Sudah masuk haid. Kenapa? Karena sudah masuk batas minimal haid, yaitu 9 tahun menuju 10 tahun kurang 16 hari. Pertanyaannya lagi, bagaimana kalau di tanggal 27 apa sebelum Rajab? Apa sebelum Rajab? Bulan sebelum Rajab apa? Hah? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, di tanggal 27. Oh, di tanggal 27 bulan Jumadil Awal. Oh, bulan Jumadil Awal di usianya 9 tahun. Di usianya 9 tahun, dia kan lahir tanggal berapa tadi? Dia ulang tahunnya apa? Hari apa? Tanggal berapa ulang tahunnya tadi? Tanggal 17. Ternyata di tanggal 27 bulan Rabiul Akhir pendarahan. Keluar darah. Pendarahan. Pendarahan sampainya berhenti itu darah. Keluar itu darah sampai terus masuk di tanggal 17 apa? 17 Desember. Masuk sampai tanggal 1 Rajab. Yang dimana batas minimalnya. Maka apa? Maka mana yang dihitung darah haid? Darah yang keluar di tanggal 1. Terus yang keluar di tanggal sebelumnya? Dihukumnya apa? Istihadah. Oke? Jadi istihadah itu bukan hanya, kan istihadah kan namanya darah kotor. Istihadah itu bukan hanya darah yang keluar lewat dari 15 hari. Bukan hanya itu. Jadi jangan disalahpahami ya. Itu ya. Paham ya maksudnya? Jadi kurang dari 16 hari. Pertanyaannya lagi. Kenapa kurang dari 16 hari? Kenapa harus kurang 16 hari? Kenapa bukan kurang 15 hari, kurang 13, kurang 14, atau kurang 12? Kenapa harus kurang 16 hari? Ada apa dengan angka 16? Apakah spesial ini angka 16? Nah, ternyata 16 hari ini adalah 16 hari daripada batas minimal masa haid dan masa suci. Tahu dia batas minimal ya? Apa dibilang batas minimal? Apa? Apa dibilang batas minimal? Sekurang-kurangnya. Sekurang-kurangnya masa haid seorang perempuan itu berapa hari? Berapa hari? Sehari semalam. Tapi kalau orang yang punya kebiasaan takattu, darahnya terputus-putus itu 24 jam. Bukan sehari semalam, tapi 24 jam. Beda itu sehari semalam dengan 24 jam. Beda itu dalam fikih haid, beda itu masa 24 jam. Beda itu 24 jam dengan sehari semalam. Ya. Oke? Ini kalau perempuan yang terputus-putus darahnya. Artinya terputus-putus darahnya, hari ini dia keluar darahnya 2 jam, terus tidak terputus lagi, tidak keluar lagi, berhenti, besok lagi keluar lagi 2 jam, besoknya lagi 2 jam, itu namanya terputus-putus. Nanti dihukumi haid kalau sampai 24. Oke. Jadi kenapa menggunakan 16 hari? Kenapa menggunakan 16 hari? Karena apa? Karena ini 16 hari adalah hitungan hari untuk mencukupi batas minimal masa suci dengan masa haid. Kalau masa suci minimalnya berapa hari? Masa suci 15 hari. Kalau batas maksimalnya enggak ada. Enggak ada batas maksimalnya. Bahkan ada seorang perempuan yang suci sampai 5 bulan. Jadi karena enggak ada maksimalnya. Tapi minimalnya dia 15 hari. Makanya itu kalau lihat 15 hari itu disebut sebagai apa tadi? Ada orang 3 bulan tidak haid. Ada juga bahkan sampai 5 bulan. Apa? Enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Ya. Kemudian
Jadi kan tadi mengatakan bahwa cuma sekarang ini kan mutam itu batas-batas minimal usia seorang perempuan haid. Mutam itu 9 tahun kurang dari 16 hari. Ketika dia mau menuju 10 tahun. 8 tahun. 8 tahun umurnya. Hah? Kenapa bisa 8 tahun? 8 tahun 11 bulan 12 hari. Dia tetap 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Dia kan hitungnya kan kalender Hijriah. 9 tahun, dia akan menuju 10 tahun, tapi kurangnya 16 hari. 16 hari gimana 10 tahun umurnya. Hmm. 9 tahun nih. 9 tahun nih. Dari kurang dari 16 hari. Tidak, 9 tahun menuju 10 tahun kurang 16 hari. Berapa hubungannya yang 9 tahun? Iya. Makanya di tis'i sini usia 9 tahun. Nah, dia itu batas minimalnya adalah ketika usianya itu akan mencapai menuju 10 tahun, tapi kurangnya 16 hari. Nah, kemudian selanjutnya apa lagi? Darah apa? Kemudian warna darah haid. Itu kan kalau warna haid itu kan jelas. Bebas. Iya, barangkali ada pertanyaan. Darah haid itu ada yang warnanya keruh. Selanjutnya ada yang berwarna kuning, kemudian ada juga yang berwarna coklat, ada juga yang warna menyala, merah, dan juga ada yang berwarna hitam. Nah, yang tahu itu ya kalian sendiri yang tahu, bukan saya. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa hati-hati ini membahasinnya, jangan sampai terlalu vulgar, akhirnya mengotori majelis ini, ya. Oke. Kayak saya hati-hati sekali ini ya. Hati-hati sekali ini. Dan jangan terlalu serius. Apa? Sekarang tadi bilang masa haid. Apa dia masa haid? Sebelum saya bahas masa haid, apa dia masa haid? Apa dia masa haid dulu? Ya. Jadi masa haid itu adalah ada dibilang masa minimal, ada dibilang masa maksimal. Ya. Jadi masa haid itu adalah waktu seseorang mengalami haid. Masa seorang perempuan mengalami haid. Ya. Jadi batas minimalnya seseorang haid itu adalah sehari. Itu kalau di fikih berapa? Sehari semalam. Wa aqallul haidi yaumun wa lailatun, toh sehari semalam. Tetapi darah tersebut itu baru bisa dihukumi sebagai darah haid. Darah tersebut itu baru bisa dihukumi sebagai darah haid kalau darah tersebut itu keluar sampai 24 jam. Makanya tadi saya bilang, karena kan ada dibilang KDB, ada dibilang KDT. Ada dibilang KDB, keluar darah berputus-putus. Ada dibilang KDT, keluar darah terus-menerus. Jadi, ini kan kita tidak bisa sama ratakan semua perempuan. Ada yang normal, artinya normal peredaran darahnya, istilahnya itu. Ada yang lancar, ada yang tidak. Sekarang
Bagaimana kalau yang tidak? Nah, kan tadi dia mengatakan yaumun wa lailatun. Yaumun wa lailatun kan itu hitungannya apa? 24 jam kan? Jadi, darah tersebut baru dihukum sebagai darah haid kalau keluar sampai 24 jam. Sebenarnya tidak cocok sekali ini siang ini bahas ini karena itu matan no. Matunasan nih. Tapa nama sholat, tapa na pura-puraan, pura-puraan demi mangat tuh. Padahal mangat soal itu dia. Ya, Serius gitu banget sih. Apalagi gue gak nikah. Aduh, saudara kayak itu. Mau ikut nanti mana? Enggak ngantor orang contoh. Coba dihapus dulu. Nah, saya mau kasih contoh penerapannya ya. Contoh penerapannya. Ini masa ha. Oh, mama tuh berapa? Ada bisa sender. Ada bisa sender anu. Ini sana tuh. Caco. Nih, Nuri deh. Burung Nuri. Nuri Islamia nama mah. Nuri Duratin Nasihin. Nah, jadi jam toh, jam. Mari deh. Nah, ini kasusnya A dengan B. A dengan B. 1, 2, 3, terlalu berjauh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22. Buset Pak. 24 sampai situ 24. Sampai 24. Ya sama ya. Nah, gini. Masalah tulis tahu ya. Seharusnya ini di sini. Oke, hapus dulu ini. Ini A. Ini A. Depan nanti ulangi. B. Jam. Nah, sekarang 24 jam ini menunjukkan jam. 24 ini menunjukkan angka 24 ini menunjukkan jam. Sekarang ternyata di jam segini 9 dia tidak keluar darah. Berhenti. Ada orang di sana? Ada? Siapa? Apa? Ada orang di sini? Tidak ada. Oke, tidak Ji. Keluar di jam 1. Katakanlah di jam 1 pagi. Ulangi. Apa? Katakanlah si A keluar darahnya di jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Terus jam 2 masih keluar 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pas di jam 9 pagi berhenti. Berhenti darahnya. Terus jam 10 keluar lagi. Sampai 24 jam. Terus kasus si B keluar terus sampai 24 jam. Maka kasus A dengan B ini, si A tidak haid, si B haid. Nah. Ya. Apa? Kenapa? Sekarang kasusnya si A ini tidak haid. Kenapa tidak haid? Karena belum mencukupi 24 jam. Satu Ji. Atau tunggu. Kasus si B haid karena mencapai 24 jam. Ini kalau batas minimal ya. Sekarang dia terputus-putus darahnya. Terputus-putus darahnya. Hari pertama, katakanlah hari pertama, berapa berapa galibnya berapa biasanya seorang perempuan mengalami haid? 7 hari toh. Itu biasanya toh. Si A ini, katakanlah si A
Di hari pertama, hitungnya, bantu saya menghitungnya. Di hari pertama, dia keluar darahnya selama 3 hari. 3 hari. Pertama 3 jam. Pertama 3, makanya pertama 3 jam. Di hari kedua 1 jam. 4 jam. Hari ketiga 2 jam. 6 jam. Hari keempat 3 jam. Kami 9 jam. Percaya kan? Nah, Ya, hari keberapa? Hari kelima 2 jam. 11. Hari keenam 2 jam. 13. Hari ketujuh 13. 13. Hari keberapa? Hari keberapa? Aduh. Hari ke-7 atau ke-8? Hari ke-7 berapa tadi? 3 jam ya. Ya, 3 jam. Hari ke-7 3 jam. Hari ke-8 2 jam. Ya, 18. Hari ke-9 1 jam. Ya, 19. 10 2 jam. 1. 10 2 jam. 11 2 jam. 3. Hari ke-12 1 jam. 24. Nah, berarti sudah termasuk sudah termasuk pertanyaannya kenapa bingung? Kalau biar darah satu kalau sampai Apa? Ya. Tadi dia balik 15 hari. Kenapa? Pokoknya sebelum saya lanjut ini harus jelas dulu di sini. Kenapa? Apa bilang iya ya kalau tidak terus. Apa? Ditunggu dulu. Ditangguhkan dulu. Iya, ditangguhkan dulu itu. Jadi nanti kalau semisal tidak masuk haid, maka sholat yang kamu lewatkan itu harus diqadha. Harus diqadha. Dan kamu juga belum wajib mandi. Kenapa belum wajib mandi? Karena kamu belum terhitung haid. Karena itu pina orang mau mandi harus karena haid. Dia wajib kau mandi. Contoh, dia itu keluar di hari pertama 3 jam. Berhenti. Tidak boleh tidak wajib kau mandi. Kenapa wajib mandi? Apa yang mewajibkan mandi? Apa yang mewajibkan mandi? Ketika haid kan? Masanya sesudah haid. Pertanyaannya apakah sudah termasuk haid? Belum. Wajib mandi? Enggak dong. Tidak. Jadi harus ditangguhkan dulu. Ditangguh dulu. Jadi nanti kalau sampai di batas maksimalnya hari masa haid, ternyata dihitung tidak sampai 15 hari, tidak sampai 24 jam, tidak sampai batas minimal daripada masa haid. Maka apa? Maka dia dianggap sebagai istihadah. Kalau dia dianggap sebagai istihadah, maka sholat yang ia lewatkan, semua sholat yang ia lewatkan pada saat itu ada juga pendapat yang mengatakan bahwa tetap wajib sholat. Ketika terputus darahnya, wajib sholat. Tetapi ketika sholat yang ia tinggalkan pada saat darahnya keluar, ternyata dihitung, ternyata tidak sampai 24 jam, berarti otomatis tidak termasuk haid, maka sholat yang ia tidak kerjakan pada saat darahnya keluar itu wajib diqadha. Ya, memang harus penting. Ini penting juga ya, pentingnya. Siapa ada walinya? Ada walimu? Betul? Ya, turun ke saya. Ya, turun ke dulu. Duri yang Ya, lanjut ya. Oke, saya ulangi. Jadi begini. Ini kan batas minimal ya. Mengatur sana dia. Batas minimal. Batas minimalnya adalah sehari sema. Ini memang agak ribet ya. Memang darah haid itu memang ribet. Ya. Cuman mau tidak mau harus kamu pelajari. Ini wajib. Fardu ain bagi kalian ini. Hukumnya fardu ain. Ya, kewajiban secara personal. Ya, wajib masing-masing.
Dan Anda tidak boleh bilang, jangan ya, gampang dia, tidak boleh menggampang-gampangkan sesuatu. Ya. Itulah kenapa Syekh Zainuddin Al-Balibari itu mengatakan di dalam kitabnya Fathul Mu'in ketika ditanya, bukan Fathul Mu'in ya, ketika beliau ditanya, kenapa di kitabnya kitab Fathul Mu'in, itu pembahasan haid itu sangat singkat. Bahkan terhitung tidak ada sama sekali penjelasan yang begitu panjang di dalam kitab Fathul Mu'in. Maka Syekh Zainuddin Al-Balibari menjawab, bagaimana mungkin saya tidak mempersingkat penjelasan tentang haid di dalam kitab Fathul Mu'in, dikarenakan laki-laki yang mempelajarinya itu tidak mengalaminya, sedangkan yang mengalaminya tidak mau banyak bertanya. Sedangkan perempuan yang mengalaminya itu tidak mau mempelajarinya. Sedangkan laki-laki yang mempelajarinya itu tidak mengalaminya, sedangkan perempuan yang mengalaminya tidak mau mempelajarinya. Nah, itu toh? Sadang kok? Sadang lah. Sadang ya? Oke, lanjut ya. Kemudian batas maksimalnya perempuan haid itu 15 hari 15 atau ketika dihitung berapa? 360 jam. 360 jam. Oke. 300 ya kan 15 hari 15 malam itu berapa jam? 360 jam lah. Istilahnya tuh. Walaupun terputus-putus ya. Walaupun terputus-putus. Jadi tadi walaupun terputus-putus darahnya, tetapi ketika dijumlah itu mencapai 4 jam, maka dia dihukumi sebagai haid. Sekarang, ini tadi contohnya tadi ya. Kita mengambil 15 hari ya, 15 hari. Kita mengambil batas maksimalnya. Siapa namamu? Naila. Apa? Aisyah ya? Isa Almasi. Namira. Husnul sama Afni. Ini kita ambil 5 contoh ya. Apa 5 orang. Hitung lagi. Tapi sama aja sebenarnya. Naila di tanggal 1 keluar darahnya selama 3 jam. Ya, saya mau tanya kalian ya, 3 jam. Fokus ya. Isa 2 jam. Namira 3 jam. Husnul 2 jam. Dan Afni 2 jam. Oh. 2 jam. Tanggal 2 jam. Tanggal 3 2 jam semua. Tanggal 4 3 jam semua. Tanggal 5 2 jam semua. Catat. Kutanya aku. Aku lupa itu. Sekarang tanggal 2 berapa? 2 jam. Tanggal berapa nih? 2 jam semua. Tanggal 3 3 jam semua. Tanggal 4 2 jam semua lagi. Apa? Tanggal 1 kenapa? 2 3 2. Tanggal berapa nih? Tanggal 4 jam. Tanggal 1 2. Ada tadi. Tanggal 1 2 3 2. Tanggal 2 semua. Ya. Tanggal 4 semua. Jangan lupa di subscribe. Toh? Tanggal 1 2. Nyalakan loncengnya. Jangan lupa di subreker. Kalau ini kenapa? Tanggal 4 dulu ya, belum di tanggal 5. Tanggal 5 tanggal 4 dulu. Tanggal 4 Tanggal 4
4 jam, 2 jam, 1 jam, 3 jam, 2 jam. Tanggal berapa tuh? Tanggal 4. Oh, ganti 3 jam. Tanggal 4 3 4 jam, 2 Hah? Sama aku lupa itu tadi tuh. tanggal Apa sama mau tadi Maret berarti 4 angka? jam. 2 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Ya, itulah. Misalnya ini jamnya di sini. Kalau saya di Karena saya akan tanya siapa yang haid siapa yang tidak. ya. Saya akan tanya siapa yang haid siapa yang tidak. 3 jam Kak, tadi kita tanggal 4. Hah? 4 jam. 4 jam? Pokoknya sama mau mati manuri 4 jam, 2 jam, 3 jam, 1 jam, 2 jam. Kurang 1 jam. Itu jadi salah Rabi. 2 jam katanya tanggal 1, tanggal 2, 3 jam, tanggal 3. Yang jelas tanggal 2, tanggal 3, tanggal 2 sama tanggal 3 itu sama. 2 jam dan 3 jam toh? 2 jam semua, 3 jam semua kalau tanggal 3. Ya, tanggal 2 2 jam semua. Tanggal 4 tadi 4 jam, 2 jam, 2 jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tanggal 5 berarti tanggal 5, berarti kan tanggal 5 2 jam, 2 jam, 3 jam, 5 jam, 7 jam. 5 jam. Tanggal 5 jam Kak. Hitung di sini. Tanggal 6 1 jam semua. Ini orang yang terduga ini KDB ya. Ya KDB ya. Kalau 6 1 jam Kak. KDB. Keluar darah berputus-putus. Kalau KDT keluar darah terus menerus. Ah? Ya, saya tahu. Tanggal berapa nih? 7. Tanggal 7. 1 2 1 2 1. 1 2 1 2 1. 1 saya. 1 2 1 2 1. Iya. 2 1 2 1. Iya Bu, iya. Biru salve. Biru balsem. Ya, lanjut. Terus tanggal 8. 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam, 2 jam. Ini sampai tanggal 15 ya, sampai tanggal 15 ya. Sampai tanggal 15 ini. Tanggal 9 sampai tanggal 15, 2 jam semua. Supaya cepat. Oke, coba hitung. Siapa yang haid, siapa yang tidak? Coba, berapa semua? Berapa jam? Jauh kapan dia pada 5 jam. 1 2 3 sampai tanggal 15. Tanggal 15. Sampai tanggal 8. Bagaimana nih? Sampai hari ke-15 Ustaz? Ya. Ini pentingnya. Saya akan jelaskan lebih detail lagi ya. Pusingnya nih. Berapa jam? Kamu? Ya, kamu. Pas 4. Kamu? Ya, kamu? Oke, sekarang jadi saya sudah hitung ya. Jadi semuanya ada haid ya. Semuanya terhitung haid. Sekarang bagaimana hari pertama, hari kedua, hari ketiga sampai hari ke-15-nya itu bagaimana keadaannya? Belum. Oke. Tadi kan begini ya. Hari pertama tanggal 1 ya. Tanggal 1 dia keluar haid selama masa haidnya selama 3 jam ya. Berarti kalau 3 jam berarti dia semisal di jam 8 pagi ya. Sampai jam 8, 9, 10, 11 toh. Berarti sampai 11.00. Hai, keluar ini ya. Keluar ini 8 sampai 11. Ini adalah keluar. KD. Keluar darah. KD ya, keluar darah, bukan KDI.
KD, keluar dah. Ini berarti ini adalah 3 jam. 3 jam toh? Nah, sekarang ketika keluar darahnya, ini penting ya. Ketika keluar darahnya di jam tersebut, maka wajib berlaku semua yang dihukumi haid. Nah, ini maksudnya saya suka sekali maksudnya. Nah, oke. Jadi ketika sudah keluar darah, meskipun belum mencapai 24 jam, maka dia tidak boleh melakukan apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang haid. Apa yang tidak boleh dilakukan oleh perempuan haid? Sholat. Apalagi kan ini tidak cocok, ini tidak cocok karena kan tidak ada sholat di sini toh. Nah, kita ambil jam jam 11 sampai 11 12 jam apa ya? Yang ada sholatnya. Yang maghrib 18 jam 6 toh? Nah, 18 sampai 3 jam. 6 7 8 setelah 17. Iya, masih itu. Jam 5 ya. Jam 5 17 18 19 20. Nah, ini kan. Nah, sekarang dia keluar darah di jam 17.00 atau jam 5.00. Jam 5 sore. Oke? Jam 5 sore. Keluar sampai jam 8. Otomatis apa yang ditinggal? Sholat maghrib. Belum bisa. Belum habis waktunya. Sholat maghrib. Oke? Sekarang, ketika dia keluar darahnya, ketika si perempuan ini keluar darah, maka wajib dia meninggalkan apa yang haram, apa yang wajib ditinggalkan oleh perempuan yang haid. Meskipun belum mencapai 24 jam, baru 3 jam. Baru 3 jam. Oke? Kemudian di jam 20 berhenti darah. Berhenti darahnya. Maka apa? Maka dia wajib sholat isya. Dia wajib sholat isya tanpa harus mandi. Bahkan ada pendapat ulama haram hukumnya dia mandi wajib. Kenapa? Karena dia belum dihukumi sebagai haid. Jadi wajib mandoi wudu saja. Ya artinya ya tetap mau cuci karena kan istihadah itu. Jadi artinya cuci itu ya. Cuci area itumu. Belum pimu kodok. Karena ini kan ini kan masih kamu ini masih dalam penantian apakah kamu ini haid atau tidak. Jadi belum ada kodok-kodoknya di sini. Nanti kalau jelas ketika di batas maksimalnya di 15 harinya itu ternyata tidak mencapai 24 jam, maka apa? Maka ini kamu harus kodok. Kodok. Jadi kan ini kan 3 jam. Ya kan? 3 jam. Ketika berhenti di jam 8 malam, maka apa? Maka kamu wajib sholat isya. Tanpa harus mandi wajib. Kamu harus ganti di jam harus wajib sholat isya tanpa harus, dan kamu tidak boleh mengqadha sholat maghribmu. Tidak boleh. Ya jelas lah. Masya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Oke ya, itu ya. Terus di hari kedua, ini ya, jelasin ya hari kedua ya. Jelasin ya. Apa? Kan hari Jumat tahu ini. Ini saja hari Jumat dipaksa-paksa ini orang ya. Rajin sekali. Kenapa dari kau nubas tumas aja? Beres nih? Hai. Nah, kemudian ini hari pertama ya. Hari pertama baru 3. Hari kedua pusing itu ya. Hari kedua 7 jam. 7 jam. Mulai dari jam 11. 11. Pak. Stop. Kita lanjut dulu ya.
Dia berhenti terus terus sampai ke jam 11. Keluar lagi. Hari kedua itu Hari kedua. Ini 2. penantian dulu. Iya, tetap sholat subuh. Tetap sholat subuh. Tetap sholat subuh. Sholat Isya juga harus sholat Isya. Harus sholat Isya, harus sholat subuh. Yang penantian itu adalah kodoknya tadi maghrib. Kamu kapan pimu kodok maghrib? Kapan pimu kodok maghrib? Kalau terbukti bahwa tapi kalau terbukti bahwa kamu haid, maka tidak usah kodok. Itu menjadi keringanan. Kapannya haid darah haid berarti kodok. Nah, sekarang sampai jam 11. 11 keluar lagi. 7 jam keluar. 11 siang Iya. 17. Berapa sampai jam berapa ini? Jam 5 siang ya? Ya. jam 5 siang. Jam 17.00 toh? 7 jam toh? Dia ini aja Fatimah. Oke. Ya. 11 sampai jam 17. Ya. Apa? 18 anu. Apa sih 18.00. Apa yang tertinggal di sini? Apa yang tertinggal? Z dan A. Zuhur dan A? Zuhur dan asar tidak wajib, tidak boleh kamu kerja. Kenapa? Karena keluar dah. Pokoknya kalau keluar darahnya, pokoknya berlaku sama kamu hukumnya haid, meskipun belum pilih hukum haid. Maksudnya, mengerti maksudnya? Berlaku bagimu hukum haid meskipun kamu belum haid. Kenapa belum dihukumi haid? Kenapa? Karena belum mencapai 24, belum mencapai batas minimal. Kalau ada misalnya ya sampai jam 2 masih ada waktu Salat. Tetap salat. Ini kalau keluar waktu ya. Ini kan keluar waktunya zuhur dengan asar. Oh? Apa? Tidak ribet sebenarnya. Ya. Kau gitu yang kasih ribet yo. Lebih ribet perempuan ini. Kan kalau kata Imam Malik itu mempelajari tentang fikih ini itu bertahun-tahun. Bagaimana dengan mempelajari tentang sikapnya seorang perempuan? 7 jam. Oke. Maka ketika jam 18 berhenti darahnya, wajib sholat maghrib. Wajib sholat sudah sholat isya, keluar lagi. Keluarlah, haram bumi. Jadi ingat ya, kan ini belum mencapai 7 tambah 3 sama dengan 7 tambah 3 sama dengan 10 jam toh? Apa namanya? Lero ya dulu di pondok. Nah, 10 belum masuk batas mini. Belum masuk batas minimal toh? Belum mencapai 24 jam. Masih ada 14 jam. Maka kalau kamu sholat saja, tidak usah kamu mandi wajib. Ya. Apa? Kalau berhenti terus. Apa mau mondok? Ya. Kalau sementara sholat baru keluar itu darah dilanjutkan apa dihentikan? Langsung silalona hentikan. Iya. Sama kayak puasa. Bukan dihentikan, bukan darah keluar. Apa? Bukan darah Ya, itu sih dari talo. Kan kalian tahu toh. Kalau diberhentikan baru berhenti lagi. Apa? Apa sama? Sholat baru berhenti lagi tidak ada. Ya, darah ada. Saya apa ya? Itu keluarnya darah itu kan minimalnya itu kan berapa?
Minimal kan enggak mungkin saya ya tahu. Pokoknya 1 menit. Apa? Apa? Ah, ah. Dihentikan sholat tak? Apa? Selesai semuanya. Hmm. Tapi tidak cukup 24 jam ya dengan yang Maksudnya, enggak sampai. Iya, tetap wajib mengqadha itu sholatnya. Sama kayak tadi ini, wajib mengqadha. Karena Anda belum dihitung sebagai orang yang haid. Nah, seandainya kalau Anda terhitung haid, maka apa? Maka pergi mandri apa? Maka Anda tidak wajib mengqadha sholatnya. Kalau terhitung 24 jam. Itu ya. Ada masalah? Ada yang mau dipermasalahkan? Ada yang mau cari masalah? Ya. Ya. Oke ya. Ini baru masa haid ya, belum masa suci. Ini baru kita bahas masa haid ya, belum masa suci. Ya, nanti kapan-kapan lah kita bahas masa suci. Karena ini, lihat kok waktu jam 3 nih. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tanya kami Ami? warna darah-darah Kenapa? kuning masih itu. Apa? Itu ada di situ. Itu kan darah haid. Kecuali nanti kalau dia pemutihan. Keputihan. Nah, itu nanti kita juga apa ya? Tapi itu agak sensitif sih. Karena apa ya? Itu seorang perempuan yang haid itu sebelum dia tidur dia harus meletakkan kapas atau yang berwarna putih lah ke areanya. Kalau dia bangun dia harus periksa, ternyata masih ada, maka dia masih dihitung haid kalau masih dalam batas waktu itu, masih dalam batas maksimal. Jadi memang harus hati-hati, jangan sampai kamu kira kamu sudah suci padahal masih kotor, jangan sampai kamu sudah bilang masih kotor padahal sudah suci. Itu, dan itu jangan disepelekan ya, karena itu wajib. Makanya saya bilang fardu kifayah. Apa? Fardu ain. Itu hukumnya fardu ain, yaitu wajib masing-masing. Atau namanya apa? Masing-masing ditanggung sendiri. CK. Ya, apa itu CK? Apa kepanjangannya CK? Oke, ada pertanyaan lagi? Ini satu kelas juga. Oh, beda baca. Kalau ini baru saya muncul, saya lihat ini. Ini kamu. Oh, sama baca juga, sama serama. Beda serama tapi sama baca. Beda serama tapi sama baca. Yang kelas 3 udah di sini siapa saja? Cuma dia. Yang kelas 2 ulia. Kamu 2 ulia. Yang ustaz siapa? Siapa dia ustaz? Dia ustaz. Laila. Sudah mau tamat Laila ya? Ya. Bagus. Oke, apa lagi? Itu juga yang kemarin ya. Jadi ketika kamu mau baca Quran, kan ada orang bilang niat zikir. Nah, cuma saya kasih apa ya? Kasih tips untuk yang mau baca Quran sementara haid. Yang jelas haram menyentuh Quran ya. Haram kita menyentuh Quran toh. Hamlul mushaf itu haram bagi perempuan yang menyentuh mushaf, menyentuh Al-Quran itu juga haram bagi para perempuan yang
Nah, sekarang bagaimana kalau Al-Quran yang banyak yang ada terjemahannya? Kalau atau Al-Quran yang Al-Quran yang ada penafsirannya di dalam. Nah, maka para ulama mengatakan ketika lebih ditelusuri ketika ternyata lebih banyak isi terjemahannya dibandingkan Al-Qur'annya, maka apa? Maka boleh dipegang, boleh dibawa. Ya jelas lah kalau Al-Qur'an tidak boleh dibaca kecuali dia niat berzikir. Cuman saya tambahi. Bagaimana caranya orang berniat berzikir? Dia tidak berniat membaca Al-Quran yang dia baca sampai 2 juz. Bagaimana caranya itu? Nah, dia berniat zikir toh. Bagaimana cara berniat berzikir padahal yang kamu baca Al-Quran sampai 2 juz? Atau sampai 1 juz, sampai 3 juz. Pasti kamu berniat membaca Al-Quran itu. Jadi caranya adalah yang penting bibirmu itu tidak terlalu terbuka ketika membaca Al-Quran. Niatkan zikir dan juga caranya bibirmu tidak terlalu terbuka. Maksudnya tidak terlalu terbuka ya? Maksudnya? Ya kamu murojaah. Kayak gitu ya. Hah? Menulis? Tidak apa-apa kalau menulis. Yang penting kamu tidak niatkan untuk membaca. Karena tuh kan ada begitu toh? Atau kamu tulis namamu di dalam tulisan bahasa Arab. Boleh, dalam ahid boleh. Karena dia bukan Al-Quran, dia bahasa Arab. Karena ada orang bilang itu, "Ama, kenapa bawa itu di WC tulisan Arab, Arami." Udah haram itu. Kenapa dia tulisan Arab? Bukan, beda dengan kalau dia itu muatannya di dalam itu adalah ilmu seperti ilmu syariat atau ilmu fikih atau kitab para ulama kamu bawa masuk di WC, murojaah di dalam itu. Kemaing. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Maafi. Maafi. Ya, no ya. Kan. Tugasnya tuh kalau ada kan-kannya. Itu kemarin Aika tanggal 8. Tapi Bersika tanggal 15. Baru di Aika lagi tanggal 24 di bulan yang sama. Terus? Ya itu. Mana? Ini. Tanggal 8? Haid berarti tanggal 15. Berarti tanggal 15. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 hari. Terus haid lagi tanggal 24. Tanggal 24. Coba kita lihat. Berapa nih? Berapa hari tanggal 24? Dari 15? Tanggal 24 dan tanggal 24 berapa hari? Kan ada dibilang ada tuh. Nanti sebenarnya akan ada pembahasan ini. Ada namanya istihadah penyempurna suci. Ada sebenarnya nanti itu akan ada penjelasan itu adalah istihadah penyempurna suci. Ada namanya istihadah penyempurna suci. Jadi kalau semisal itu sebenarnya itu belum bisa dikatakan sebagai istihadah. Belum. Ada yang bilang istihadah? Karena bilang kalau lewat 15 hari? Iya. Yang jelas 15 hari ini adalah 15 hari kos. Itu apa namanya? Haid terus itu 15 hari sampai lewat 16 hari itu baru istihadah. Kalau terputus-putus tidak. Jadi tidak selesai. Lalu kalau tahu sampai nanti itu akan kita bahas juga tentang istihadah. Ada namanya istihadah penyempurna suci. Ada namanya istihadah penyempurna suci. Ya. Itu Ustaz, kalau misalnya ada jadwal cara mata di masjid baru pas jadwal tadi Ustaz haid bisa kita masuk masjid Ustaz?
Apa? Itu ceramah ya, kayak ceramah tuh di masjid. Mm-mm. Apanya jadwal takmir, Mm-mm. haid mati baru harus ceramah. Bisa masuk masjid? Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu bikin masuk di masjid ceramah karena jadwal, betul? Terus kamu lagi haid, nggak boleh. Siapa pernah begitu? Nah, jangan siapa tahu Nggak boleh juga, nggak boleh dalam, nggak boleh, Kalau niat tidak mengotori masjid, nggak boleh juga. nggak boleh. Karena yang menjadi ukurannya adalah yang dimaksud mengotori masjid itu adalah ketika kamu lewat di dalamnya. Jadi harus kamu bedakan antara menetap di dalam masjid dengan melewati masjid. Jadi yang dimaksud dengan tidak sampai apa kalau bahasa fikihnya apa, yang tidak mengkhawatirkan untuk talwisahu mengotori masjid, yang dimaksud di situ adalah untuk mereka yang lewat di dalam masjid. Bagaimana ukuran lewat? Ketika kamu masuk di pintu 1, keluar di pintu 2 langsung terus. Itu apa? Itu boleh. Itu boleh selama tidak mengotori masjid. Tetapi kalau kau masuk ke dalam masjid, diam dalam masjid sampai berceramah 15 menit, ya, itu hukumnya haram. Cuman memang kemarin Anang Guru itu dia mengajarkan di Masjid Lapeo. Ada salah satu muridnya di MA Lapeo itu yang lagi haid. Anang Guru suruh dia datang belajar. Ya mungkin ada pertimbangan lainnya Anang Guru. Cuman kalau kita di mazhab Syafi'i itu haram kalau berdiam. Berdiam di dalam masjid. Kalau kamu lewat di dalam masjid, berputar-putar kau di dalam, tawa apa ulah di masjid, ya, maka apa? Maka itu termasuk juga berdiam dan itu hukumnya haram juga. Kayak tadi acara Maulid. Mau saya panitianya Ustaz, saya MC. Tapi haid Kak? Ganti kok. Kamu cari MC lain. Ya, jangan sampai gara-gara kamu ingin mengejar pahala sampai melakukan dosa. Karena dengan meninggalkan dosa kamu juga mendapatkan pahala. Oh, iya. Itu ribet kan? Iya. Kan 3 hari itu jaraknya itu mandi bersih 3 hari. Ya, bersih di situ pas ke hari ke Siapa dia mau tanya? Husna atau saya? Iya, ya kan dingin gitu. Iya. Ini saya. Heh. Hari ke-7 mandi bersih itu sampai hari ke-10 tambah haid lagi. Hari ke-11. Dihukum haid atau istirahat? Haid. Haid. Ini juga contoh ya. Sampai 15 hari 2 kali haid. Tapi kalau dihitung semua 15 hari, maka ini semuanya haid. 15 hari nih terus darah baru dari 15 hari itu istihadah. Ya istihadah itu. Kalau belum lewati, kalau dalam 15 hari haid. Contoh, dia keluar darah hari 3 hari. Oh hitungnya bersihnya bersih 9 hari. B 9H. Ini KD1 ya, KD1. KD2 3 hari. Total berapa? 3 tambah 9? 12 toh? 12 tambah sama dengan? Maka 15 ini haid semua. Ini sebenarnya sudah masuk di masa suci ini, tapi jamin dulu. Masa suci ini sudah masuk di masa suci. Kalau itu sudah istiadat.
Hah? Iya, ini ini 15 ya. Masukkan 12 tambah 13. Kan 9. Nah, so? Nah, tetapi kalau darah kedua keluar setelah masa 15 hari. Darah kedua keluar setelah masa 15 hari. Maka ini darah ini gimana? Maka darah yang kedua itu keluar bukan lanjutan dari darah yang pertama. Jadi dia masuk darah yang pertama lagi. Iya. Karena kan memang ya itu. Kedua kali. Apa? Begini, contoh kan apa? Anda mau pertama? Ini saya sudah masuk di masa suci ini, makanya saya sebenarnya pending ini dulu. Karena saya mau kasih jelas dulu di masa haid. Ini kan masa suci ini. Ini masa suci agak ribet juga. Makanya butuh otak baru. Bukan otakku ya, tapi otakmu. Nah. Contoh 3 KD 3. Terus KD 3 terus B 12. Berapa nih? Hari. 12. Nah, terus KD 2 10. Berapa ini? 15 10. Ini kan antara antara haidnya dengan masa sucinya itu sudah mencapai nih batas maksimal. Terus kalau lagi darahnya di hari ke-10 di 10 hari. Maka bagaimana ini? Siapa yang bilang? Haid kedua. Siapa yang bilang? Kita tadi. Bulan dari lagi tanggal 16. Bulan dari 1. Bulan dari 3. Iya. Nah, ini kan kalau seperti ini, perhatikan. Gini. Batas minimal masa suci berapa hari? Coba habis dulu. Mana tadi? Saya ulang ya. Takarannya di. Nah, ini satu saya contoh saya Apa? Ya. Oke. Batas minimal BM. Batas minimal masa MS. Masa BM MS. Batas minimal masa suci sama dengan 15 hari. Oke? 15 Masih tiran ya? Hai. Jangan lupa di subbreaker. Sekarang tadi berapa apa tadi nih? KD 1 berapa? 3 sampai 12. B 12. KD 2 berarti semua ini berapa? 25 toh? Nah, dalam bulan yang sama. Dalam bulan yang sama. Maka ini haid. Haid. Ini suci. Tapi kurang berapa hari? Kurang berapa hari? Ada yang kurang 3 hari. Oke. Kurang 3 hari? Kan 12 sih. Seharusnya kan? Maka ini 3 harinya diambil di mana? Diambil di sini. Diambil di sini. Berarti apa? Itu namanya istihadah penyempurna suci. Itu 3-nya ini 70 diambil 3 jadi 7 gitu. Diambil 3 lari ke sini. Supaya menyempurna suci menjadi 15.
Jadi 7 hari ini yang haid. Haid untuk kedua. Paham tuh? Oke. Ya. Nah, tadi kasusnya siapa? Saya. Oh, kasusnya. Tadi berapa hari? Kali satu berapa hari? 8 hari. Toh? 8 hari toh? Iya, Bersihnya berapa hari? Berapa? 10. Berapa kali mandi ya? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena ketika di hari 15. Berarti berapa kali mandi nih? 10, Ustaz. Bersihnya 10 hari. Iya. Baru keluar lagi darah. Iya. Pas di hari ke-10 keluar. Nah, oke. Bersihnya berapa hari? 10? 10 hari? Ya, bersihnya 10 hari. 9. Oh? Bersihnya 9, 10 harinya keluar darah. Nah, bersihnya sana. 9, bersihnya 9 hari. 9 ya. KD2 berapa? KD2 berapa hari KD2? 10. KD2 berapa hari? 10 ya? 10 hari. Oh. Aduh. Dokter kamera bawahnya. Ya, katakanlah 7 hari. KD 7 hari. Maka 8, 9. 9 kurang berapa pi 15 hari? 6 hari. Maka ini belum pi sampai batas minimal masa suci. Maka dia diambil dari sini. Namanya istihadah penyempurna suci. Yang kau anggap tadi istihadah itu namanya istihadah penyempurna suci. Jadi yang diambil berapa hari? 6 hari. Maka sampai 15 hari. Maka hanya 1 hari untuk haid kedua. Paham ya? Ini namanya istihadah penyempurna suci. Kenapa? Ini makanya saya bilang tadi, ini sebenarnya terlalu cepat kita bahas. Nah, yang bersihnya tambah iya. Kalau tidak mencapai 15 hari, ya kalau mencapai 15 hari, ya berarti haid kedua itu dihukum haid kedua. Apa? Kenapa? Ini kan tadi saya bilang masa suci ini. Yang apa yang bilang? Tidak cukup apa? Yang mana? Ini kan 8 hari ini. Berapa hari ke ini berapa jam ke ini haid Maksudnya apa bisa ditanya dia yang mengalami? Keluar terus itu? Iya, keluar terus. Nah, berarti cukup 24 jam toh? Nah, berarti terhitung haid. Jadi yang tadi ini siapa namanya itu di belakang? Cicak. Ya, ini kalau ini ada orang yang terputus-putus darahnya. Ini kan kalau kan normal di dia terus-menerus darahnya sehingga sampai 8 hari. Akhirnya 8 hari kan batas biasanya. Biasanya seorang perempuan mengalami waktu biasanya seorang perempuan mengalami haid. 8 hari atau 7 hari itu. Terus di hari ke-9 dia bersih sampai 9 hari. Otomatis belum mencapai batas minimalnya masa suci, yaitu berapa hari? 15 hari. Ternyata belum mencapai baru 9 hari suci, keluar lagi darahnya. Sampai berapa hari? 7 hari. Maka 6 harinya dibawa ke 9 hari sebagai penyempurna masa suci. Apa? Satu harinya itu haid. Jadi istihadah 6 hari. Ya, namanya istihadah penyempurna suci. Satu harinya haid kembali. Haid. Karena ada orang yang haid 2 kali dalam 1 bulan. Iya, 6 harinya kenapa ini?
6 harinya ini menyempurnakan ini 15 hari menjadi masa suci. Suci. Yang sholat kita Apa? 6 hari. Iya loh. Nah, apa? Namanya lebet dia cek. Namanya lebet. Cocoknya? Iya. Cocok nih? Iya. Oke. Ada pertanyaan lagi? Sebelum kita akhiri, karena apa yang kita mulai harus kita akhiri? Ya. Ya, semua pertemuan, semua permulaan pasti ada akhirnya. Dan apa yang kita mulai hari ini harus kita akhiri juga. Ya. Sampai jumpa di lain waktu, di lain kali. Walaupun kita bukan sepupu satu kali. Ya, walaupun tidak bertemu berkali-kali. Ya, yang penting kita pernah bertemu sesekali. Ya. Kata-kata hari ini. Apa tuh? Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Gak ada ya? Jelas ya? Kira ada kata-kata hari ini. Ada kata-kata hari ini. Aduh, Namira. Ada kata-kata hari ini? Ada ya. Siapa? Itu